Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube kami Inspirasi Mode dan Gaya Belajar Menjahit ala Yazid Taylor. Sahabat Inspirasi, dalam video kali ini saya akan mempraktekkan ke teman-teman cara memotong batik korpi untuk baju perempuan atau untuk batik korpi perempuan yang biasanya menggunakan kerah setali, tetapi saya akan menggunakan kerah daun. Meskipun menggunakan kerah daun, basicnya, tetapi nanti jadinya akan tetap sama seperti menggunakan kerah setali. Bagaimana caranya? Simak sampai selesai. Teman-teman, di sini ada ukuran. Ukurannya sudah saya dapatkan. Di sini panjang bajunya 70 cm. Lebar bahunya 39 cm, panjang lengan 55 cm, untuk lingkar lubang lengannya 24 cm, itu los, artinya tidak menggunakan manset. Setengah lingkar dadanya 52 cm, setengah lingkar pinggangnya 46 cm, setengah lingkar pinggulnya 55 cm. Saya tidak menggunakan ukuran lingkar leher di sini ya. Oke, nanti saya akan menggunakan ukuran rata-rata standarnya saja. Yang pertama, tipsnya adalah biasanya teman-teman yang membeli kainnya itu sudah bentuk potongan, itu sudah terpotong bebas. Dalam artian bebas di sini, kadang-kadang motif kuningnya ada di pinggir, kadang-kadang ada di tengah. Seperti ini. Yang sebelahnya motif kuning yang di pinggir, yang sebelahnya motif biru yang di pinggir. Bagaimana cara menyikapinya? Sedangkan kain sudah dipotongin dari tokonya ya, sepanjang 2,7 meter atau 3 yard. Mau nggak mau kita harus mencukupkan, harus mengepaskannya. Nah, saya akan membuat pola badan depan dulu seperti biasa teman-teman ya. Simak sampai selesai. Nanti akan saya buatkan juga pola untuk kerahnya seperti apa supaya tetap menjadi bentuknya kerah setali. Oke. Di sini sudah ada kain ya, seperti ini. Di bagian ini saya akan ambil tengah mukanya, motif tengah mukanya di bagian yang warna biru. Yang kemarin ada yang di warna kuning atau ada yang di warna biru. Itu silakan saja, teman-teman sepakati saja dengan konsumennya. Kalau mengikuti aturan, ini yang warna biru yang di tengah mukanya. Tetapi ada juga yang mengharuskan, dalam artian kondisi kain tidak mencukupi, mengharuskan kain motif kuningnya ada di bagian tengah. Oke. Karena di sini yang motif biru yang lebih mepet ke bagian samping, maka saya akan potong yang di bagian sini dulu ya. Kalau di bagian sini motif kuningnya yang di pinggir. Saya akan menggambarnya dari sisi luar. Dari sisi luar agar teman-teman lebih jelas memahaminya. Masuk ke ukuran yang pertama teman-teman, kita nggak boleh potong di bagian bawah, motif di bagian bawahnya nggak boleh terpotong. Jadi harus nampak semua ya, sama yang di garis ini. Boleh kita tentukan setengah senti dari titik putih atau motif putih ini ya, jangan sampai kepotong jadinya begini jelek nantinya ya. Oke, kita potong di sini, kita kasih garis, perkiraan garisnya jarak setengah senti dari garis atau motif putih. Seperti ini, buat garis lurus dulu ya. Setelah itu, dari garis putih kita anggap ini adalah garis batas bawahnya. Lalu naik ke atas sepanjang 70 cm, yaitu panjang baju ya. 70 cm di sini, oke. Setelah 70 cm kita turun bahu, turun bahunya saya masih menggunakan rumus standar 3,9. 39 cm lebar bahu, untuk turun bahunya dibagi 10 menjadi 3,9 di sini ya. Oke, kita garis dulu teman-teman, kita garis dulu. Buat garis vertikal seperti ini, siku ya. Di angka yang 70 dan turun 3,9 cm. Teman-teman harus perlu ketahui di sini adalah motif tengah mukanya nih. Motif tengah mukanya. Dari motif tengah muka ini kita geserkan atau kita keluarkan 1,5 cm untuk kancing ya. Dari tengah muka ini kita geserkan 1,5 cm untuk kancing. Oke, di sini ya. Lalu kita garis kembali. Oke. Setelah selesai seperti ini, teman-teman, kita akan mencari garis dada. Perkiraan garis dada
Untuk lingkar setengah lingkar dada 52 berarti lingkar dadanya 104, itu sudah termasuk penambahan kelonggaran. Lingkar dada 104 saya akan menggunakan lingkar ketiaknya 50 cm. 50 cm dimulai dari angka 2,5 kita turunkan angka 25. 1/2 dari 50 adalah 25 cm. Kita garis sejajar ya di sini. Di mana ini adalah garis dada, tetapi garis perkiraan ya, yang sewaktu-waktu bisa turun, bisa naik. Nanti kita mengikuti hasilnya. Kita sepakati dulu lingkar ketiak yang akan kita dapatkan atau yang akan kita cari adalah 50 cm. Oke. Lalu dari garis tengah muka ini pada posisi garis dada kita ambil angka 26 cm. Dari mana 26 cm? 1/2 atau 1/4 lingkar dada. Lingkar dadanya tadi sudah kita ketahui 104, itu sudah termasuk penambahan kelonggaran ya. Dibagi 4 menjadi 26 cm, 26 di sini, tambahkan 1 cm sebagai acuan badan depan ya, penambahan badan depan 1 cm menjadi 27 cm, oke. Lalu turun ke bawah di sini sama 27 juga, kita kasih garis sejajar dulu untuk kita akan mencari lingkar ketiak badan depan dulu ya. Setelah itu teman-teman, kita akan mencari 1/2 lebar bahu. 1/2 lebar bahu, lebar bahunya 39, 1/2-nya adalah 19,5. 19,5 kita kurangin 1 cm. Artinya 19,5 itu kita kurangin 1 cm itu dari garis tengah muka ya. Belum termasuk penambahan kancing dari garis tengah muka. Di sini ada 2 garis. Ini garis yang sudah termasuk penambahan untuk kancing. Ini adalah garis tengah muka. Kita hitung dari garis tengah muka. 19,5 dikurangin 1 cm menjadi 18,5. Itu dari garis tengah muka. Oke. Lalu turun ke bawah. Kita kurangin 1 cm saja untuk kedalaman kerung ketiaknya. Karena ini modelnya pengennya yang agak longgar sedikit lah ya. Lalu di bagian leher saya kasih 8 cm teman-teman. 8 cm. Oke. Ini leher ke samping ya, 8 cm ya. Lalu kita buat garis seperti ini. Dan di sini adalah garis kampuh jahitan. Garis kampuh jahitan bebas lah ya. Mau 1 cm, mau 1,5 silakan saja. Ini adalah garis kampuh jahitan. Setelah itu kita akan mencari lingkar ketiak badan depan. Lingkar ketiak sudah kita sepakati 50 cm. Maka 1/2 lingkar ketiak untuk badan depan yaitu 25 cm ya. Coba kita cek, kita hubungkan dari titik ini ke kedalaman kerung ketiak menuju ke sini. Apakah mendapatkan angka 25 cm? Coba kita cek. Oke, di sini dapatnya 25, sorry, kita ulangi lagi. Di sini dapatnya 25 cm pas. Kita hitung sini, oke. 25 cm ini kebetulan saja ya, garis dada ini kebetulan saja pas 25 cm. Jadi kalau misalkan begitu diukur, dapatnya 24, maka garis dada ini kita turunkan sedikit sampai mendapat angka 25. Ketika garis dada ini, kerung ketiaknya kita dapatnya 26 cm berarti terlalu besar, maka garis dada ini kita naikkan sampai mendapat angka 25 cm ya. Sampai mendapat angka 1/2 lingkar ketiak. Oke, lanjutkan. Ini adalah kampuhnya. Oke. Lalu kita masuk ke garis pinggang. Garis pinggang saya jarang diukur turunnya berapa. Kisarannya ada di angka 15-16 cm dari garis dada. Oke. Lingkar 1/2 lingkar dada adalah 46. 1/4-nya berarti 23 cm. Saya tambahkan 1 cm untuk penambahan badan depan. Saya tambahkan 1 cm untuk kupnat. Oke, di mana kupnat bagian badan depan saya tidak taruh di depan, saya taruh di belakang semua. Jadi saya penambahan, cuman di badan depan pun ada penambahannya. Untuk pengambilan kupnatnya saya akan lakukan di badan belakang semua. Oke. Lalu yang selanjutnya garis pinggul. Garis pinggul itu naik sedikit dari garis paling bawah.
Boleh di garis paling bawah juga nggak masalah ya. 1/2 lingkar pinggulnya 55. 1/2 lingkar pinggulnya. Berarti seperempatnya yaitu 27,5 ya. 27,5 di sini. Tambahkan 1 cm untuk penambahan badan depan. Oke. Lalu kita buat garis dari dada ke pinggang lalu ke pinggul. Oke, seperti ini teman-teman ya. Setelah itu teman-teman, setelah itu kita tambahkan 1,5 cm saja untuk kampu jahitan ya. Hemat di kain. Oke. Langsung di sini kita tambahkan 1,5 cm untuk kampu jahitan. Di sini saya akan kasih belahan. Taruh saja 12 cm lah. Di sini belahannya, batas belahannya ya. Lalu di bagian tengah sini saya akan kasih saku. Jarak saku dari paling atas saya akan buat 44 cm di sini. Untuk kemiringannya bebas lah ya. Silakan buat suka-suka teman-teman saja. Oke. Nanti akan menggunakan bibir 2. Bobok bibir 2 untuk sakunya. Lebar sakunya saya buat 14 cm. Sini ya. Nanti akan menggunakan puring segini untuk saku bagian badan. Nah, saya juga akan menggunakan kupnat samping, teman-teman. Kupnat samping saya turunkan di sini 8 cm. Saya miringkan ke sini. Kalau menggunakan hitung-hitungan dari garis dada kita turunkan 4 cm, teman-teman. Dari garis dada kita turunkan 4 cm. Lalu buat garis sejajarnya. Lalu dari titik kupnat ini yang turun 8 cm dari garis dada, di bagian samping kita masukkan angka 13 cm untuk kupnat standar saja ya. Oke. Lalu di sini kita bagi 2. Kupnatnya saya gunakan 1 cm saja lah ya. Jadi 2 cm. Nah, baru kita buat garis di sini. Oke, ini untuk kupnat samping. Kenapa harus ada kupnat samping? Ya, saya suka aja. 15, lalu masukkan ke sini 15. Lalu garisnya digeser. Bagi teman-teman yang mengikuti kelas online yang saya adakan, pasti sudah memahami tentang kupnat samping ini ya. Oke, setelah itu kita turunkan dari garis puncak ini ke bagian bawah 13 cm. Ukuran standar. Lalu saya akan membuat kerung leher badan depan dari titik ini ke sini. Oke. Dan di sini adalah garis jahitnya. Ini untuk kerung lehernya saya buat seperti ini. Saya tidak menggunakan kerah leher stali ya. Saya tidak menggunakan itu untuk video kali ini. Oke. Saya gunting dulu untuk badan depan satu sisi ini, teman-teman. Saya gunting. Satu lagi, untuk bagian badan depan, saya akan miringkan, teman-teman ya. Saya akan miringkan, fullkan sedapatnya motif ini di sini. Nah, jika dimiringkan seperti ini, nanti bagaimana ngelimnya? Ngelimnya kita sambung ya. Kita sambung dengan kain yang lain supaya hasilnya lebih bagus. Nah, seperti ini jadinya. Jadi agak miring. Tetap semua pola saya, hampir semuanya, itu saya miringkan, teman-teman ya. Oke, setelah itu kita bergeser ke sini. Di sini saya akan memotong pola lengan terlebih dahulu. Nah, untuk pola lengan ini saya akan coba yang saya pakai itu motif kuning ya. Motif kuning di bagian tengahnya. Saya akan coba motif kuning di bagian tengahnya. Ini sudah dapat di tengah motif kuning. Tapi sebelumnya saya akan grading dulu. Di sini kira-kira masuk enggak badan depan.
Nah, di sini badan depan oke, masuk ya. Nah, supaya lebih aman sebelum teman-teman memotong lengan, karena lengan itu kan bagiannya kecil ya. Kalau harus digeser pun nggak masalah nanti. Nah, seperti ini teman-teman. Kita akan memotong badan depan lagi yang sisi yang sebelahnya menggunakan mal ini. Tetapi dengan acuan amankan dulu bagian untuk lengan di sini ya. Oke, kita geser. Nah, ini tinggal jiplak saja untuk pola badannya. Pola badannya kita jiplak. Boleh kita intip-intip begini, kita ratakan motif tengah mukanya. Nah, seperti ini ya. Kita ratakan motif tengah mukanya. Setelah dirasa rata, teman-teman ya, langsung kita gunting mengikuti pola badan depan yang sudah kita gunting ya. Ini sudah oke, kita sudah potong untuk badan sisi yang sebelahnya. Oke, yang badan depan kita simpan. Badan depan kiri dan kanan sudah kita potong, teman-teman. Lalu kita akan masuk ke bagian lengan dulu. Di sini lengan kita potong. Coba kita muat enggak ya? Muat tidak ya? Kalau misalkan lengannya itu dibuat manset, bisa kita naikkan ke bagian sini. Kalau misalkan dibuat manset, tentunya kain penggunaannya akan lebih hemat ya. Bisa lebih hemat lah ya. Karena ini tidak menggunakan manset, teman-teman. Jadi kita ikuti saja. Coba kita cek, mudah-mudahan ukurannya cukup. Oke. Ini sudah ada di tengah ya motif garudanya. Motif garuda apa ini? Motif korpri kuningnya ini. Motif kuning aja ya. Oke. Setelah itu kita akan membuat garis bawah, yaitu tepi lengan di sini ya. Sama jaraknya sekitar setengah senti dari motif putih. Oke. Setelah itu kita masuk ke ukuran panjang lengan. Panjang lengannya 55 cm teman-teman. 55 cm di sini ya. Jatuhnya di sini 55 cm. Oke. Untuk puncak lengannya saya gunakan 1/4 lingkar ketiak ditambah 1 cm. 1/4 lingkar ketiaknya 50 cm. 1/4-nya 12,5 ditambah 1 cm menjadi 13,5 cm. 13,5 atau 14 masih aman. Oke, di sini. Lalu dari panjang lengan ini ke bagian garis paha lengan, kita tarik garis 25 cm, yaitu tadi itu ya. Namanya apa? Puncak lengan. Puncak lengan. Lingkar ketiak. 25 cm, 1/2 lingkar ketiak kita ukur seperti ini. 1 cm untuk jahitan. Untuk kampuh, 1,5. Lalu lingkar lubang lengannya 24 cm, 1/2-nya 12 cm. Kita tambahkan 1,5 untuk kampuh jahitan. Lalu kita ambil garis di sini, teman-teman. Sesuaikan saja dengan selera teman-teman untuk bentuk ini ya. Saya gunakan penggaris dengan posisi seperti ini. Lalu saya akan membuat kerung ketiak di badan lengan. Nah, ini untuk satu posisi lengan sudah jadi. Kita akan gunting teman-teman. Tambahkan 1 cm untuk kampuh jahitan di bagian atas. Ini sebagai batas belahan saya gunakan 14 cm karena akan menggunakan belahan kancing jepret. 14 cm di sini ya. Lalu di sini kita gunting lagi untuk posisi badan depan pada pola lengan.
selisihkan 1 cm saja, cukup ya. Nah, coba kita cek hasil lingkar ketiak pada lengan. Menjadi 52 cm, selisih 2 cm, itu cukup menurut saya. Oke, kita geserkan untuk pola lengan. Langsung kita akan membuat pola badan belakang dengan acuan pola badan depan ya. Oke, saya ambil yang badan belakang dari sisi yang paling ujung, sini, sisi ujung sebelahnya. Ya, ini untuk badan belakang, teman-teman. Saya ambil motif tengah badan belakangnya ini yang warna biru juga. Oke, kita ratakan dulu seperti ini. Ini kelihatan ya, warna biru yang sisi tengahnya. Oke, kita ratakan warna biru di sini untuk garis tengah muka badan belakang, tengah muka belakang. Lalu kita ambil untuk mal badan belakang. Untuk malnya di sini ya, kita masukkan tengah muka depan, motif tengah muka depan kita ratakan dengan motif tengah muka belakang di sini. Atau biar lebih imbang gambarnya nanti kita balikan. Ini sudah oke ya seperti ini ya. Kita akan balikan, kita ambil dari sisi yang sebelahnya supaya teman-teman lebih nyaman, melihatnya lebih kelihatan. Yang pasti kita pastikan dulu di sini sudah cukup ukurannya. Oke, kita akan balikan seperti ini. Kita akan putar posisi supaya teman-teman lebih mudah melihatnya. Gambarnya lebih jelas. Setelah itu, pola kita masukkan. Ini pola badan depan. Kita samakan motif badan depan di bagian tengah muka depan dengan tengah muka belakang. Motif tengahnya ya. Kita ratakan juga di bagian bawahnya, teman-teman. Setelah rata seperti ini, saya akan membuat garis puncak baju ini. Saya akan tambahkan setengah senti sedikit dari garis pundak badan depan. Kita naikkan setengah senti saja, karena di sini 2,5. Harusnya 2,5, saya buat 2 cm. Jadi yang di bagian sini saya naikkan setengah senti. Itu nggak dinaikkan pun nggak masalah. Ini hanya perkiraan saya saja. Lalu ini adalah garis jahitnya ya, garis jahit untuk badan belakangnya sini ya. Nah, masuk ke ukuran lebar bahu. Lebar bahunya adalah 39 cm, setengah lebar bahunya adalah 19,5. Kita hitung di sini dari tengah muka gambar. 19,5 menuju ke garis yang miring tadi, garis pundak. Oke, tambahkan 1 cm untuk kampu jahitan. Lalu diturunkan separohnya di sini. 19,5 itu sudah termasuk kampu jahitan. Jadi kedalaman kerung lengan badan belakang saya masukkan 1 cm. Oke, menggunakan garis lengkung dulu ya. Seperti ini, oke. Lalu perhatikan teman-teman, karena badan depan itu kita tambahkan 1 cm untuk lebarnya, maka badan belakang kita kurangi 1 cm. Kalau sudah jadi seperti ini, kita tinggal tandain saja di sini ya. Tandain di bagian badan belakang dengan menggunakan mal badan depan seperti ini. Setelah kita full tandain dari atas ke bawah di bagian sampingnya, kita geser pola badan depannya. Geser sebanyak 2 cm. Nah, seperti ini. Kita geser. 2 cm kita cek. Oke, 2 cm ya. Nah, kenapa harus digeser seperti ini? Sekali lagi teman-teman. Untuk 1/4 badan depan, 1/4 badan depan itu ditambah 1 cm. 1/4-nya adalah tadi 26 cm, ditambah 1 cm menjadi 27 cm. Untuk 1/4 badan belakang adalah 26 cm, dikurangi 1 cm menjadi 25 cm. Artinya pergeserannya 2 cm dari badan depan ke badan belakang. Oke. Jadi di sini, lalu kita lanjutkan untuk kerung ketiaknya, kita turunkan 2 cm di sini ya. Nah, kita turunkan di sini 2 cm. Dari mana 2 cm? 2 cm itu untuk pengambilan kupnat samping. Oke, kita geser di sini menggunakan penggaris ketiak. Oke, kita cek. Untuk garis yang badan belakang ini sudah termasuk kampu jahitan.
Badan depan kita cek kembali. Dapat ketiaknya berapa? 25. Lalu di sini kita hitung untuk badan belakangnya. Pas jadi 50 cm. Oke. Sekarang di sini. Oke. Lalu untuk pundak depan, pundak belakang kita samakan dengan pundak depan. Pundak depan di sini 13,5 cm, kita samakan di sini 13,5 cm, teman-teman. Turunkan 2,5 cm. Lalu buat garis datarnya. Buat garis datar di sini, teman-teman. Dan buat kerung leher badan belakang. Oke. Lalu kita akan menggunting, teman-teman. Perhatikan cara mengguntingnya ya. Ini adalah sudah termasuk kampu jahitan ya. Perhatikan cara saya mengguntingnya. Nah, untuk di sini kita akan masuk ke dalam karena turun 2 cm ya. Nah, baru ke sini. Ke bagian bawahnya kita samakan dengan badan depan. Pada garis pinggang di badan depan itu tambah 1 cm, tambah 1 cm lagi. Tambah 1 cm yang pertama untuk badan depan, penambahan badan depan. 1 cm yang kedua adalah untuk kupnat. Artinya penambahan untuk kupnat dari keliling lingkar pinggang adalah 2 cm ya. Kupnat pinggang kita taruh di badan belakang semua. 2 cm. Kita ambil dari sini kita kasih jarak 9,5 cm. Sini 9,5 cm. Lalu buat garis lurus. Nah, turunkan dari garis dada badan belakang sekitar 1,5 sampai 2 cm. Lalu turunkan 14 cm, turunkan lagi 10 cm. Dari sini ke sini 14, dari sini ke sini 10 cm. Lalu untuk kupnatnya kita buat 1 cm. Ini cara mudahnya saja ya. Kalau teman-teman sudah memahami pasti sangat mudah. Lalu kita buat garis kupnatnya dengan menggunakan penggaris lengkung seperti ini. Oke, nah 2 cm dari depan, 1 cm dari depan, 1 cm dari belakang. Oke, untuk badan belakang sudah oke. Badan depan sudah oke. Sekarang satu lagi yaitu pola lengan. Lengannya satu lagi belum kita potong ya. Saat memotong lengan ini kita harus perhatikan juga posisi di bagian kerah. Nanti motif hitam itu kita butuhkan untuk kerah. Kalau misalkan nggak cukup, nanti boleh disambung saja teman-teman ya. Jangan ragu-ragu, disambung-sambung saja. Nah, untuk membuat atau menduplikat pola lengan yang kedua, tinggal seperti ini saja. Kita samakan motif di bagian samping-samping atas kiri kanan atas bawahnya. Kita samakan seperti ini motifnya. Oke. Untuk badan depannya kita dalamkan kembali. Kalau ini mainkan feelingnya saja ya. Saya tidak terlalu menggunakan rumus pada saat memola. Oke, dirasa sudah cukup ya sudah, tinggal dicukupkan saja. Oke. Yang penting pembuatan kerung lengan badan, kerung lengan pada pola lengan itu yang penting ketika dibuka seperti ini, di sini bulatannya halus. Ya, bulatannya halus, tidak lancip, tidak nguncung, tidak patah ya, halus. Oke. Sekarang untuk kerah, teman-teman. Nah, ini sisa untuk kerahnya. Makanya kebanyakan teman-teman itu tidak cukup ya. Nah, kerahnya seperti ini. Dapatnya berapa senti di sini? Ini adalah garis tengah kerahnya. Wow, pendek sekali. 26, 26, 52 untuk kerah 52. Coba kita cek. Nah, kalau untuk kemeja cocok nih ukuran seperti ini masih bisa lah ya, 52 untuk daun kerah masih cukup.
manset sudah sesuai dengan itunya, bentuknya kalau manset ya. Oke, setelah itu kita cek di sini kerahnya dapatnya berapa. Tadi 52 di sini ukur 1, 17, 17, 27, 54 cukup lah ya, mudah-mudahan ya. Oke, saya akan buat pola kerahnya. Pola kerahnya. Untuk pembuatan pola kerahnya simak di video berikutnya. Ya.